Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Mas Zamari. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai jet programming untuk sistem terdistribusi dan keamanan. Nah, jet program ini merupakan salah satu middleware yang dikembangkan oleh Java yang fungsinya merupakan jembatan antara beberapa platform yang berbeda. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi dengan berbasis jet programming, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah IDE-nya, itu sudah tentu. Selanjutnya kita perlu libraries-nya. Nah, libraries yang dipakai diantaranya adalah jet programming. Untuk ini, hari ini kita akan memakai aplikasi book trading. Nah, library-nya ada di sini, ada jet, lalu ada common codec. Untuk jet versi 4 ke atas kita tidak memerlukan common codec, jadi di sini akan saya remove. Selanjutnya, setelah kita memasukkan library, kita harus men-setting aplikasinya melalui klik kanan, set configuration, customize. Nah, pada run ini kita harus mengeset ini main class dan argumen. Untuk main classnya, kenapa ini saya isi jet.boot? Jadi ketika aplikasi nanti pertama kali dijalankan, ini akan mengelola sistem dari jet programming. Terus untuk argumen ini diisi .gui, berarti kita nanti akan menampilkannya dalam bentuk GUI. Nah, ini karena sudah di set, maka saya akan oke. Selanjutnya mari kita jalankan aplikasi book trading. Kita klik kanan, kita run. Nah, di bawah ini pada output, ketika aplikasi berhasil dijalankan, maka akan muncul informasi mengenai proses penerimaan platform, proses pencocokan platform. Maaf. Selanjutnya, ini merupakan interface dari jet remote agent. Di sini kita bisa menambahkan agen. Agen ini merupakan user yang terhubung secara langsung dengan server jet remote agent management GUI ini. Nah, untuk percobaannya, mari pertama kita akan klik kanan, lalu kita start new agent. Karena kita akan membuat book trading, maka hal pertama yang perlu kita siapkan adalah pengarangnya atau sellernya. Nah, seller agent kita pilih di sini, lalu kita pilih seller agent. Seller agent ini diambil dari kelas yang berada pada paket source paket ini. Jadi tadi isi dari kelas name ini mengambil nama kelas yang ada pada source paket book ini, seller ini. Terus selanjutnya untuk agen name kita isikan misalnya seller 1. Oke. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan tampilan untuk seller 1. Di sini ada book title dan price. Ini disetting dari sini. Mohon maaf, nyetingnya dari bookseller GUI. Oke. Nah, ini tadi untuk interface ini, seller 1 ini mengambil nilai dari ini pada metode bookseller GUI ini. Selanjutnya kita coba isikan, misalnya nama bukunya Jurumia dengan harga 7.500. Nah, ketika kita tambahkan tadi, secara otomatis pada output akan muncul nama buku beserta harga buku yang kita masukkan. Nah, kita coba lagi masukkan satu buku lagi, misalnya Mabadi Fikih dengan harga 3.500. Oke, kita tambah. Nah, secara otomatis
buku yang kita masukkan akan terindex ke dalam katalog yang ada pada server ini. Terus kita coba buat satu seller lagi dengan cara klik kanan, start new again. Ini kita untuk kelasnya kita biarkan tetap pada bookseller agent. Untuk agennya kita kasih nama seller 2. Oke. Nah, secara otomatis akan terbentuk 3 GUI. Ini seller 1, seller 2, dan ini sebagai remote agentnya. Sekarang dari remote 2 saya akan memasukkan buku, misalnya buku Akita. Kita hargai 12.000. Oke, nah dari sini buku yang kita masukkan akan masuk ke dalam server yang remote yang sama. Jadi Akita, katalognya, dan ini harganya. Nah, misalnya saya masukkan satu buku lagi. Misalnya buku Quran Hadis, kita beri harga 10.000, kita tambahkan. Nah, secara otomatis akan masuk ke dalam katalog. Ini buku yang kita masukkan ini secara otomatis masuk ke dalam remote yang ada di sini. Selanjutnya, untuk mengecek proses transaksinya, kita buat satu agent baru. Untuk kelasnya kita ganti, kita memakai kelas buyer. Kelas buyer ini berarti kita nanti akan mencoba memasukkan pembeli. Oke, selanjutnya pada agent name ini kita kasih nama agen pembeli kita, misalnya Agus. Terus pada argumen ini, nah argumen ini berisi nama buku yang ingin kita beli, misalnya kita masukkan Akita, terus kita oke. Nah, secara otomatis proses tadi ini yang kita masukkan hello buyer ini Agus ini akan masuk ke dalam remote. Selanjutnya buku yang kita masukkan ini akan menjadi target yang dicari pada remote ini. Kenapa proses pencariannya ini lama? Karena pada bagian ini bentar. Oh, mohon maaf, berada di seller agent. Oh, mohon maaf. Oh, ini. Jadi proses permintaan kita akan diproses menggunakan ticker behavior dengan parameter 6000 milisecond. Jadi dalam kurun waktu 6000 milisecond jika kita bulatkan menjadi 60 detik. Proses ini nanti proses running pencarian ini buku ini tadi. Nah, ini akan server akan mengecek ketersediaan buku yang ada pada remote agentnya. Nah, ketika ada maka akan ditampilkan sebagai berikut. Kita sold out. Ini ketika buku yang kita cari ada. Nah, coba sekarang kita buat satu buyer lagi. Kita kasih nama Doni. Lalu bukunya kita buat sama. Kita oke. Nah, remote agent secara otomatis akan memberikan tampilan selamat datang dan menampilkan nama buku yang ingin dibeli oleh Doni, dan kita diharuskan menunggu waktu selama 60.000 milisecond. Dalam arti 60.000 milisecond ini ketika dibulatkan dalam menit maka sekitar 1 menit. Kita tunggu dulu. Oke, sembari menunggu saya akan berusaha menjelaskan mengenai bagian-bagian dari program ini.
Karena ini merupakan framework JET, jadi hal yang paling utama dalam framework ini merupakan metode setup. Metode setup ini berfungsi untuk memulai program yang kita jalankan. Jadi semua proses transaksi kita masukkan ke dalam metode setup. Selanjutnya ini misalnya kita tampilkan nama agen get id get name, ini berarti kita mengambil nama dari remote agent yang kita masukkan tadi. Oh, ini outputnya sudah keluar. Kenapa di sini gagal? Ini kan informasinya berbeda. Jadi ketika sebuah buku yang kita masukkan dari seller ini tadi sudah diambil oleh buyer, maka secara otomatis data yang berada pada remote agent akan hilang karena diambil oleh buyer yang pertama, yang ini tadi diambil oleh Agus. Jadi ketika kita ingin memunculkan ini lagi, ini kan masih prosesnya mereload terus. Mengapa ini mereload? Ini berhubungan dengan ini ticker behavior. Ticker behavior ini akan mengulang kondisi dari input yang kita inputkan tadi. Nih, sekarang kita coba masukkan dari seller 1 misalnya kita lagi dengan harga 12.000. Oke, kita sudah kita masukkan. Terus kita coba. Nah, secara otomatis karena statement tadi belum dipenuhi, maka proses untuk mereload proses permintaan dari buyer yang kedua tadi akan terus mereload sampai kondisi memenuhi persyaratan. Dalam arti data yang dicari bisa dipenuhi. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Ketika kita memasukkan data Akidah melalui seller 1 dan si pembeli Doni tadi menemukan, sistemnya menemukan buku yang dicari, maka secara otomatis proses permintaan yang diajukan oleh seller kedua yang bernama Doni sudah selesai. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagian kode-kode tadi. Jadi pada metode setup ini merupakan metode yang berfungsi untuk menampung aksi keseluruhan dari program JET tadi. Untuk ini target book untuk string argumen 1 ini berguna untuk mengambil nilai buku yang dimasukkan. Terus untuk add behavior ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku. Maksudnya tingkah laku di sini adalah proses pengulangan untuk mendapatkan data yang diinginkan seperti yang ini tadi sampai statement yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, untuk yang ini metode yang saya blok ini merupakan tampilan yang berfungsi sebagai on-tick. Karena ini kita menggunakan behavior ticker behavior, jadi secara otomatis dia akan membentuk override protect void on-tick. Jadi ini nanti berfungsi untuk mengecek data yang berada pada agent manajemen ini apakah ada atau tidak. Nah, ketika ada, maka blok yang berada pada tray ini akan menampilkan data yang ada. Ketika tidak ada, maka yang dieksekusi adalah ini.
Oh, mohon maaf, ini yang diseleksi. Selanjutnya untuk seller agent, nih untuk seller agent juga terdiri karena kelas yang dibuat berekstensi agent, maksudnya merupakan turunan dari kelas agent. Jadi samalnya juga memerlukan method setup yang berfungsi sebagai inisialisasi awal dari program yang ingin kita jalankan. Oke. Terus di sini ada df agent description, ini berfungsi untuk men-setting nama agent yang berada pada ini, nanti form ini, pada form seller. Selanjutnya untuk ini, metode pentingnya untuk update katalog ini berfungsi untuk menampung nilai buku dan nilai harga yang kita masukkan tadi. Untuk katalog, bentar, mana katalog. Oke. Terus ini untuk offer request server ini merupakan kelas yang berfungsi untuk menanggapi permintaan yang dikirimkan oleh klien atau oleh buyer tadi. Ketika ini pesan tidak sama dengan null, string title message content ini berfungsi untuk menampilkan pesan dari buyer. Selanjutnya untuk yang berada di list ini, blok di percabangan ini berfungsi untuk mengirimkan data kepada seller. Oke. Jadi inti dari programming Jet ini merupakan sebuah sistem terdistribusi yang merupakan salah satu framework dari Java yang bertugas menangani manajemen distribusi sebuah data. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.